Tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Presiden sebelum cakap tu pakai otak. Itu lagi presiden kau cakap. Boy, kalau ngomong pakai otak ya. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Pernah nggak sih kalian lihat perang komentar yang makin panas antara netizen Indonesia dan Malaysia? Nah, kali ini pemicunya datang dari pernyataan Presiden Prabowo soal harga CPO atau minyak sawit mentah Indonesia sejumlah netizen. Malaysia langsung mempertanyakan pernyataan tersebut. Mereka menilai harga sawit Indonesia tidak bisa begitu saja lepas dari mekanisme pasar dan kondisi perdagangan internasional. Kritik itu kemudian ramai dibahas di berbagai platform media sosial. Tapi, netizen Indonesia tidak tinggal diam. Mereka langsung membalas dengan berbagai data dan fakta perdagangan minyak sawit dunia. Menurut mereka, selama bertahan-tahan harga sawit Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh pasar global, termasuk pergerakan harga yang terjadi di Malaysia. Bagi netizen Indonesia, apa yang disampaikan Presiden Prabowo justru bukan menunjukkan kelemahan, melainkan mengakui realitas yang selama ini terjadi. Mereka berpendapat bahwa sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan mampu membangun kebijakan yang lebih mandiri terhadap komoditas strategis tersebut. Bahkan banyak yang mengatakan, kalau negara penghasil terbesar masih terus mengikuti arah pasar negara lain, kapan Indonesia bisa benar-benar menentukan harga berdasarkan kekuatannya sendiri? Perdebatan pun makin panas. Kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam dan juga pagi ni saya nampak TikTok Indonesia mengeluarkan cerita tentang minyak masak mereka mahal, dan mereka sepertinya menyatakan bahawa puncanya minyak masak dorang tu ikut harga Malaysia. Baru-baru ni pun presiden dorang ada sound kononnya, kenapa kata kena perlu ikut harga negara luar, kita pengeluar minyak Jikalau benar Malaysia yang menentukan harga minyak masak, adakah salah Malaysia? Harga jadi macam tu dekat negara kau? Tak. Sebab itulah presiden sebelum cakap tu pakai otak. Itu lagi presiden kau cakap, kalau rupiah melemah, kita rakyat Indonesia di kampung-kampung bukannya guna dolar, kata dia. Sebab itulah pentingnya pengetahuan ekonomi. Macam kita orang juga, bila kita punya ringgit lemah dulu, dolar mahal, barang-barang yang kita import jadi mahal. Itu basic asas untuk currency. Takkan basic asas currency pun kau tak faham. Rakyat Indonesia yang menyokong presiden korang, aku secara peribadi aku okey je, lantak engkau lah presiden kau. Tapi janganlah petik-petik Malaysia. Esok lusa nak salahkan Malaysia pula. Confirm rakyat dia yang bongok, nanti dia akan cakap apa? Oh, salah Malaysia lah ni. Dah Malaysia pula yang salah. Yang salah yang bengapnya korang, salahkan kita orang pula. Cukuplah, hentikanlah kebodohan korang ni. Okay? Memang bila mata wang korang jadi lemah, banyak impak negatifnya sebenarnya. Banyak. Bukan, faham tak aku cakap? Letih kadang. Sebab apa tau, aku kadang menyampah bila aku scroll TikTok, ada je yang mengutuk Malaysia, menghina negara aku. Aduh. Presiden sebelum cakap tu pakai otak. Itu lagi presiden kau cakap. Boy, kalau ngomong pakai otak ya. Justru di sini yang ngomong nggak pakai otak itu lo, ya, udah literasi nggak nyantol. Sok-sokan pulang ngatain orang nggak paham ekonomi. Sejauh apa lu paham tentang ekonomi, boy? Kalau memang lu tuh paham tentang ekonomi, lebih pintar dari presiden saya, lu nggak jadi kuli sekarang. Lihat tuh seragam lu, kelihatan lu tuh jadi kuli tuh. Kalau nggak apa nih kulinya pom bensin atau apa ini? Ya setidaknya nggak usah tinggi-tinggi jadi prime minister atau jadi presiden ya. Setidaknya jadi staf apa PMX kamu itulah. Kalau memang lu ahli ekonomi, ya, bukan jadi kuli pom bensin. Atau setidaknya kayak Benix tuh jadi pengusaha. Ya ahli ekonomi tuh.
ngomong nggak ngaca. Lu sendiri paham nggak apa yang diomongin sama Pak Prabowo itu, ha? Lu itu nggak ngerti bahasa Indonesia tapi sok tahu, gitu loh. Literasi lu tuh kurang untuk memahami bahasa orang lain, ya, bangsa lain. Lu kurang paham tentang bahasa Indonesia. Gua aja nggak kurang ngerti juga lu ngomong apa ya. Yang gua perhatiin lu ngatain presiden saya nggak pakai otak. Justru lu yang nggak pakai otak. Ngerti nggak? Presiden Prabowo itu ngomong berdasarkan data, fakta ekonomi dan strategi negara. Oke? Kalau lu bilang dia nggak pakai otak, itu bukti nyata kalau lu itu yang kurang literasi dan nggak paham apa yang dia omongin. Oke? Nih, saya kasih intinya aja, gambarannya apa yang sampaikan Pak Prabowo. Kalau lu nggak ngerti bahasa Indonesia, ya, lain kali belajar bahasa Indonesia. Sebel gue. Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu, ya, jadi begini, selama ini harga sawit dunia itu kan memang patokannya tuh negara bursa Malaysia. Oke? Kita Indonesia itu cuma jadi penurut doang, alias price taker. Kemudian Pak Prabowo itu menyampaikan beliau ingin mengubah itu. Beliau pengen Indonesia yang jadi penentu harga, alias price maker, bukan price taker. Paham dari sini? Itu namanya berjuang buat kedaulatan ekonomi negara, biar keuntungan itu nggak lari keluar terus. Oke? Yakin negara lu tuh juga akan melakukan hal yang sama kalau kalian itu ditindas terus. Nggak usah belagak lah lu ya. Munafik lu, standar ganda. Presiden Prabowo itu nggak ada dalam pidatonya nyalahin Malaysia. Oke? Maksud beliau itu soal kedaulatan harga, monyet. Ya. Indonesia itu kan produsen nomor 1 di dunia. Masa iya harga kita ditentukan sama bursa atau pasar dari negara lain? Kan aneh. Dia itu pengen Indonesia yang pegang kendali, bukan berarti nyalahin siapa-siapa atau nyalahin negara lu, gitu nyet. Coba pahami. Jangan asal dengar kata negara lain langsung otomatis mikirnya Malaysia. Aduh ya Allah ya Robbi. Itu konteksnya soal ekonomi global dan posisi tawar negara, bukan soal saling tuduh antar negara. Oke? Pemikiran beliau itu jauh ke depan, strategis banget. Masa iya mau selamanya harga kita diatur sama negara lain? Produsen kok diatur harganya? Kan aneh. Makanya penting banget mengasah literasi. Belajarlah memahami konteks, ya, memahami istilah ekonomi. Jangan cuma denger potongan kalimat terus langsung ngejat seenaknya. Jangan sampai karena kebodohan dan kemalasan lu buat mikir, ya, terus lu malah menghina orang yang justru jauh lebih paham masalah negara. Buktinya beliau tuh jadi menteri, jadi presiden sekarang. Lalu tukang pom bensin atau tukang parkir atau apa ini seragamnya ini? Pakai otak dikit lah kalau bicara itu, ya. Petani sawit yang saat ini mengalami penurunan harga, teman. Ini namanya tantangan, ya. Jadi saat ini harga sawit dunia ini yang menentukan Malaysia dan Rotterdam, aneh ya. Padahal Indonesia itu adalah negara produsen sawit terbesar dunia. 60% ya dunia itu yang pasok dari Indonesia. Dan dari 60% itu kalau di stop total, kiamat dunia ini. Itulah power Indonesia. Ada yang setuju bahwa Indonesia perlu perubahan besar dalam tata kelola sawit. Ada juga yang menilai pasar global tetap tidak bisa diabaikan begitu saja. Yang jelas, perang warganet kali ini kembali menunjukkan betapa pentingnya sawit bagi perekonomian kawasan. Dan satu hal yang pasti, selama isu ini masih menjadi perdebatan, kolom komentar sepertinya belum akan tenang dalam waktu dekat. Kalau menurut kalian, apakah Indonesia sebagai produsen sawit terbesar sudah saatnya memiliki pengaruh lebih besar terhadap harga sawit dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Dan jangan lupa subscribe untuk update isu-isu menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.